Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita ketemu lagi belajar secara online ya. Pertemuan kelima ya. Statistik 1, jurusan psikologi. Baik, materi kita mengenai uji persyaratan analisis statistik ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai uji normalitas data secara teori ya. Secara teori berarti belum prakteknya ya. Oke, kan kita lanjutkan. Analisis data statistik ya. Jadi statistik itu kalau misalnya kita menganalisis terbagi menjadi dua. Yang pertama statistik deskriptif ya. Apa saja yang kita analisis? Kalau statistik deskriptif membuat tabel distribusi frekuensi yaitu menghitung ukuran pemusatan data ya, nian, median, modus ya, kemudian menghitung ukuran penyebaran data ya. Penyebaran data pertemuan keempat kita sudah belajar ya, menghitung range, kemudian simpangan rata-rata, menghitung varian, kemudian menghitung juga standar deviasi atau simpangan baku. Ini sudah kita pelajari ya, sudah kita pelajari dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan keempat. Oke, itu statistik deskriptif. Kemudian yang kedua itu statistik inferensial. Inferensial terbagi menjadi dua ya, statistik parametrik, kemudian statistik non-parametrik. Secara lengkapnya nanti statistik inferensial kita akan pelajari juga ya. Pada semester ini juga secara teorinya ya, itu pertemuan setelah mid semester ya, kita belajar mengenai statistik inferensial ya. Oke. Nah, sekarang persyaratan analisis statistik inferensial itu ada persyaratannya. Apa persyaratannya ya? Sebagai persyaratan untuk pengujian hipotesis pada statistik inferensial, dilakukan pengujian tentang asumsi distribusi normal dan homogenitas ya. Jadi ini syaratnya, distribusi normal dan homogenitas ya. Dalam praktek, pengujian tentang asumsi ini menentukan jenis teknik analisis atau statistik uji yang akan kita gunakan. Jadi, kalau misalnya kita memperoleh data dari lapangan, yang pertama itu kita harus uji distribusi normal juga ya. Normal maksud ibu yang pertama ya, baru homogenitas. Setelah kita mengetahui apakah distribusinya normal atau tidak, baru kita melakukan teknik analisis selanjutnya ya. Jadi kalau inferensial ini ya ada parametrik mensyaratkan ya, inferensial maksud ibu ya, yang pertama parametrik itu mensyaratkan harus distribusi normal. Kalau misalnya dia non parametrik itu tidak harus berdistribusi normal, itu maksudnya ya. Selanjutnya, pengujian asumsi distribusi normal itu bertujuan untuk mempelajari apakah distribusi sampel yang terpilih berasal dari sebuah distribusi populasi normal atau tidak. Nah, jadi ini tujuannya. Oke, kan kita lanjutkan pengujian asumsi distribusi normal. Penggunaan statistika inferensial sudah Ibu jelaskan pada slide sebelumnya, terutama statistika parametrik ya, mensyaratkan atau mengasumsikan data berdistribusi normal. Sekarang, apa saja teknik yang kita gunakan untuk menguji ya data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Jadi tekniknya itu ada 4. Ada uji Lilliefors yang pertama. Lanjut, yang kedua itu uji Kolmogorov-Smirnov, kemudian yang ketiga uji Chi-square, yang keempat uji Shapiro-Wiley. Jadi ada 4 teknik cara kita menguji data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Oke ya, ini secara teorinya, prakteknya nanti ya, nanti kita praktekkan pada pertemuan ke-12 kalau tidak salah ya, oke? Secara teori sudah Ibu jelaskan, setelah memahami secara teorinya maka kita akan melakukan latihan soal. Apa latihan soalnya? Ada 4. Yang pertama, jelaskan analisis data statistik ya. Kemudian yang kedua, mengapa perlu dilakukan pengujian tentang asumsi distribusi normal. Yang ketiga, apa tujuan pengujian asumsi distribusi normal. Yang keempat, sebutkan beberapa teknik pengujian asumsi distribusi normal. Jadi ada 4 soalnya ya. Perhatikan penjelasan Ibu sebelumnya. Baik ya, semoga video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Akhirnya Ibu tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.